saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Sudah ada hasil keputusan dari sidang di Komisi Informasi Pusat bahwa mereka harus membuka, ya KPU itu harus membuka semua yang dikecualikan dari ijazah. Jadi ini bagus ya. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS tidak hanya menjadi perdebatan sengit di ruang publik, tetapi juga memantik bagi pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, untuk menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat ke Komisi Informasi Pusat agar salinan ijazah Jokowi dapat diakses publik. Setelah menjalani serangkaian persidangan yang panjang hingga menghabiskan waktu berbulan-bulan, kemarin Majelis Komisi Informasi Pusat atau KIP akhirnya memutuskan menerima permohonan Bonatua Silalahi yang meminta salinan dokumen ijazah Jokowi ke KPU Pusat. Sebelumnya, Bonatua Silalahi mempersoalkan 9 item pada salinan dokumen ijazah Jokowi yang disembunyikan atau dikaburkan KPU RI. Karena hal itulah, Bonatua mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat lantaran menganggap dokumen yang digunakan untuk menjabat jabatan publik seperti presiden merupakan informasi publik. Adapun 9 hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah Jokowi adalah nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal dilegalisir, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda? Kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya. Ya Bang Mane ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kembali saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731 muncul demo hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi agar KPU RI membuka 9 item pada dokumen ijazah Jokowi pada saat menyalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2014 dan 2019 mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Mengingat saat ini, Bonatuna juga mengajukan permohonan serupa terhadap KPUD Solo dan KPUD Jakarta. Dan dengan putusan KIP Pusat, Bonatuna berharap KPUD Solo dan Jakarta membuka 9 item yang tidak dibuka ke publik. Sebelumnya, KPUD Solo sempat menuai banyak kecaman dari publik lantaran enggan membuka sejumlah item pada dokumen ijazah Jokowi yang digunakan untuk mendaftar sebagai wali kota Solo dengan alasan sudah dimusnahkan. Lantas apa tanggapan Bonatua Silalahi terkait putusan KIP kali ini? Dan sebagai catatan, ini adalah kemenangan kita pertama dalam hal persidangan tentang ijazah ini. Ya, sebelumnya
semua persidangan di NO ya. Iya, sebelumnya di Andri itu kita yang terhadap temuan Andri kita sebenarnya nggak kalah juga karena memang mereka nggak punya barangnya ya. Nggak punya barangnya. Nah, jadi terbukti di KPU sudah ada semua. Saya rasa itu aja. Dan mungkin Pak Bona, karena ini sudah ada presiden KPU pusat, KPU DKI dan KPU Pasti. Solo juga seharusnya sama. Ya. Kalau di sini harus dibuka, di KPU DKI Jakarta dan di KPU Surakarta pun harus dibuka semua. Ya. Ya, jangan ditutupi lagi satupun. Terus itu aja. Berhubung Gitu kita aja. mau sidang lagi, jangan lupa ya, publik kawal terus. Informasi publik ini adalah untuk publik. Keterbukaan informasi itu adalah hak konstitusional. Itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi publik jangan takut meminta informasi apapun itu. Bahkan informasi yang pribadi sekalipun dibilang ini punya presiden, jangan takut. Ini edukasi publik. Saya di sini kita terima kasih untuk media yang telah menyamai kita selama ini sehingga publik tercerahkan. Publik sekarang banyak yang tahu tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi. Itu adalah kita semua, wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jovi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Nah, dari hasil sidang kemarin ternyata terungkap juga bahwa lembaga kearsipan daerah juga belum menerima salinan ijazah itu dari KPU DKI. Sangat wajar ya, karena buat KPU sendiri sudah menjadi dokumen tersebut menjadi sesuatu yang tidak lagi penting ya untuk diamankan, karena siapa sih yang mau bertanya tentang ijazah seorang kandidat ya, setelah kan mereka harus beres-beres ya, mereka harus menghilangkan materi-materi yang relevan, karena ijazah itu kan sebetulnya cuma dititipkan pada mereka untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang lulusan dari UGM kan. Ini beda sekali dengan misalnya data-data, misalnya dokumen-dokumen mengenai perolehan suara misalnya. Hal semacam itu menjadi penting untuk dipertahankan barangkali ya, untuk disimpan. Tapi kalau cuma ijazah sih memang nggak penting ya. Di sisi lain, KPU RI belum mengambil sikap atas putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi agar membuka 9 item pada salinan ijazah Jokowi. Saat ini KPU masih mempunyai waktu 14 hari untuk mengambil sikap, apakah akan menerima putusan KIP atau mengajukan banding. Belakangan santer diisukan jika KPU akan mengajukan banding putusan KIP ke PT UN. Menanggapi kabar itu, Bonatua Silalahi mengultimatum agar KPU tidak melawan kemarahan rakyat. Ia juga meminta DPR mengawasi KPU dan tidak memberikan anggaran jika KPU benar-benar mengajukan gugatan. Kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Mereka dikasih kesempatan 14 hari berpikir untuk banding atau tidak. Kalau mereka tidak banding ya langsung diserahkan 14 hari setelah ini. Nanti Komisi Informasi akan menagih itu. Sudahlah, kita sudah capek dengan persoalan ijazah ini. Inilah
titik kulminasinya. Inilah titik klimaksnya bahwa di sini KPU bisa menjadi pahlawan di bangsa ini, ya. Jadi KIP sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan menjadi instansi yang betul-betul mengadili Jokowi menurut saya di sini. Dan perjuangan kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana KPU dengan bijak menyikapi dan tidak usah banding menurut saya, dan serahkan saja karena ini adalah hak rakyat. Ya Pak Bonatua ya. Kita berterima kasih kepada seluruh publik yang mendukung, selalu mengangkat isu ini dan tidak mau isu ini berhenti sebelum benar-benar selesai. Saya harap persoalan ijazah ini jangan pernah kita lupakan sampai selesai. Merujuk hasil putusan Komisi Pusat yang secara mengejutkan mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi agar KPU membuka 9 item pada dokumen ijazah Jokowi menjadi babak baru jika dokumen pejabat publik merupakan informasi publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Atas putusan KIP tersebut, Troy Suryo CS yang saat ini sedang terlibat perseteruan sengit dengan kubu Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu disebut-sebut sedang menyiapkan langkah baru. Lantas langkah apa yang sedang disiapkan Jokowi dengan dikabulkannya permohonan Bonatua Silalahi terkait akses dokumen ijazah Jokowi yang selama ini disembunyikan KPU? Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Kehormatan berkesimpulan: 1. Komisi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa bebas publik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP, Pergi Sulit, dan Pergi PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2019 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya makin menunjukkan bahwa ijazah itu bukan soal privat lagi tapi soal publik, sehingga ini makin menunjukkan bahwa ini adalah soal publik. Karena soal publik, karena itu tidak bisa kemudian dijerat dengan pasal-pasal pidana karena mereka bekerja untuk kepentingan publik. Sudah ada hasil keputusan dari sidang di Komisi Informasi Pusat bahwa mereka harus membuka, ya KPU itu harus membuka semua yang dikecualikan dari ijazah itu. Jadi ini bagus ya. Ya kan Kim kan sudah kalah mereka kan ya, laporan terhadap Polda Metro Jaya itu kan. Yang itu kan administrasi teknis ya. Biar saja gitu. Tapi yang jelas ya proses itu kan sudah berjalan ya. Dan sudah ada proses tersangka pula di situ. Artinya ya kita harus memisahkan gitu. Karena mereka kan selalu berlindung pada KIP gitu. Apakah KIP yang adalah sebuah pengadilan? Kan tidak. Ya, jadi pengadilan itu yang sesungguhnya itu yang nanti yang proses dari tersangka ini. KIP tidak berhubungan dengan tindak pidana. Tidak. KIP nggak berhubungan dengan persoalan administrasi. Betul. Itu saja gitu. Ya kita ikutin aja kita apa yang dia lakukan ya oke. Nah kita ikuti sesuai prosedur hukum yang terjadi gitu kan. Yang jelas ini membuktikan ya bahwasanya hati-hati untuk berbicara di ruang-ruang publik siapapun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.